الله كريم كريم كريم. يا أيها المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال أيضا فلا رفع في صدري ويسر في أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Segala puji dan bersyukur adalah kita panjatkan dan yang maha betul Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan dan antaranya iman, iman Islam dan juga iman Quran. Selawat serta salam yang selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad yang mulia, yakni yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai ke kita selaku umatnya yang senantiasa sangat tunduk patuh kepada ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak DKM serta jajaran pengurus Masjid Darussalam, terhormat para ulama, para ulama, para aset, juga Pak Al-Mukarram dan Al-Mukarramah. Alhamdulillah kita dari Badan Wakaf Al-Quran fasilitasi di sangat luar biasa untuk mengelola sebuah agenda safari dakwah bersama Syekh Mahfuz Abdillah. Beliau dari Gaza dan juga seorang al-Hadis dan juga dia adalah seorang qari internasional. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. InsyaAllah untuk acara yang pertama, marilah kita buka agenda safari dakwah ini dengan membacakan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak DKM, yakni adalah Bapak Dwi Purwanto, Bapak Dwi Joko Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, saya Mahfuz Abdillah. Kemudian yang kami hormati juga para pengurus Badan Wakaf Al-Quran, Pak Ahmad Rizal beserta rombongan. Yang kami hormati orang tua kami, Ketua RW 10 Bapak Ahmad Samad beserta Ketua RT 1 sampai 7. Yang kami hormati Ketua Badan Pertukaran Keagamaan Bapak Sulaiman serta teman-teman pengurus DKM Darussalam dan jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur yang kita Allah, minta bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari dunia. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada BWA, Badan Wakaf Al-Quran yang sudah mau berkolaborasi dengan DKM Darussalam untuk menyelenggarakan taklim bulanan. Kita itu ada kegiatan taklim bulanan. Untuk bulan Desember ini kita mengadakannya berkolaborasi dengan Badan Wakaf Al-Quran. Temanya
Insya Allah hari ini adalah hidup berkah bersama Kampurna. Nanti mungkin akan ada pesan-pesan yang lain yang akan disampaikan kepada kita dari WA terkait dengan maka Al-Quran. Mungkin simak dan ini adalah kesempatan kita bersama untuk mendapatkan pahala jariah karena wakaf itu adalah pahalanya mengalir. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Allah kehadiran pada Bapak DKM yang memberikan kebenarannya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau menambah timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita kepada Syekh Mahfud Abdullah. Kepadanya tafadhal masykur. Sini. Yang ini atau yang ini? Beda sama? Oh, sama. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ayah bunda kami? Alhamdulillah. Semoga ayah bunda kami hadirin semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga panjang umur dalam sehat walafiat dan lancar semua urusan ayah bunda kami dunia dan akhirat. Hadirin semua ayah bunda kami, saya sangat bahagia, sangat hormat dengan hadirin di acara malam hari ini. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu orang. Tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin semua ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang dari umat kita, umat Islam di zaman ini tidak pernah berfikir untuk sesudah meninggal dunia. Selalu fokus dengan urusan dunia saja, selalu fokus dengan urusan kerja, urusan anak, urusan apapun, tetapi selalu berfikir untuk urusan dunia saja. Padahal
Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam supaya kita membaca Al-Quran dan kita menghafal Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran dan kita mengerti apa yang di dalam ayat Al-Quranul Karim. Ternyata ayah bunda kami, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Ternyata ayah bunda kami, umur kita di dunia ini berbatas. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت. Setiap makhluk ayah bunda kami akan mati dan meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini dan nanti kita mati? Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini, di arti ayat ini?" Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lain untuk memastikan kepada pertanyaan malaikat kepada Allah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran di ayat lain, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Setiap makhluk yang di langit apa yang di bumi dimanapun berada, semuanya akan mati dan meninggal dunia kecuali Allah Jalla fi'ulah, Al-Hayyul ladzi la yamut biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pahala amal salih kalian ayah bunda kami yang sudah melaksanakan selama hidup di dunia nanti akan mendapat di hari kiamat. Pahala salat, pahala zikir, pahala tasbih, pahala qiyamul lail, pahala infak, pahala sedekah, pahala jaga salat 5 waktu sesudah azan, jaga salat 5 waktu 5 azan. Semua pahala nanti akan mendapat di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa ayah bunda kami bisa geser jauh dari siksa neraka, bisa menghindari dari azab jahannam, faqad faz. Orang ini akan menang. Orang ini akan selamat di akhirat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini ayah bunda kami akan selesai. Dunia ini ayah bunda kami akan pergi. Dunia ini ayah bunda kami akan hangus. Tetapi mungkin ada yang ingin tahu juga, bertanya, kalau hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja, dan umur kita di dunia ini cuma sebentar saja, mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia? Apa tujuan hidup kita di dunia ayah bunda kami? Allah Jalla fi'ulah sudah jelaskan kepada kita juga di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran,
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا liya'budun. Berarti tujuan hidup kita ayah bunda kami di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau dari rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari makanan atau minuman kita. Karena kenapa? Karena apapun yang kita miliki di dunia ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau apa sama kita ya bunda kami? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin apa sama kita? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat amal salih. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ayah bunda kami, bagaimana kita bisa mendapat ibadah yang sempurna kepada Allah Jalla fi'ula? Kita setiap majlis, setiap masyarakat ayah bunda kami, kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita ayah bunda kami? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini? Dari imam madhab kita. Kita ikut madhab siapa? Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya lahir di kota, saya dari Palestina, di kota Bandung. Bukan. Di kota mana? Gaza. Al-Imam Asy-Syafi'i juga lahir di kota Gaza. Apa kata-kata imam madhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah? Man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Artinya apa kata-kata imam madhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah? Barang siapa ingin milik dunia ini, ingin sukses di dunia ini, ingin lancar semua urusan di dunia ini, harus ikut Al-Quran. Wa man arada al-akhirah. Yang kedua, dan barang siapa ingin milik akhirat, harus juga ikut Al-Quran. Yang ketiga, barang siapa ingin milik dua-duanya, milik dunia dan akhirat, harus juga ikut Al-Quran. Apapun yang ayah bunda kami rahimakumullah ingin mendapat selama hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quran Karim. Contoh dia, jika ayah bunda kami ingin hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran. Jika ayah bunda kami ingin mendapat banyak rezeki, luas rezeki, kuncinya adalah Al-Quran Karim. Jika ayah bunda kami ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quran Karim. Tetapi ayah bunda kami, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran? Bagaimana hidup kita saat ini bersama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ayah bunda kami kita rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, rajin mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kita seperti orang, mohon maaf ayah bunda kami, yang tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan? Tahu ayah bunda kami ya? Banyak orang dari umat kita, umat Islam, tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah infak sedekah terbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah silaturahim sama dua orang tuanya, sama sahabatnya, sama temannya kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah jaga salat 5 waktu sesudah azan kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah melakukan amal baik kecuali di bulan Ramadan. Apa kata-kata imam madhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah tentang orang ini? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kunu rabbaniyuna wa la takunu ramadaniyun. Umat Islam harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba-hamba bulan-bulan atau bulan Ramadan. Karena kenapa ya bunda kami?
itu kurang bagus kalau kita ibadah kita sempurna di bulan Ramadan. Bukan begitu. Tetapi seperti kita semangat ibadah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, banyak amal salih, harus keluar Ramadan juga kita tetap berbanyak ibadah. Kalau ibadah kita agak turun, kita tetap istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan cuma berada di bulan Ramadan ayah bunda kami. Karena mohon maaf ayah bunda kami yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja, bagaimana kalau sudah selesai bulan Ramadan? Bulan Ramadan cuma 30 hari. Habis itu orang itu keluar dari Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita cuma ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, habis Ramadan kita jarang salat, jarang sedekah, jarang doa. Orang ini apa? Cuma namanya Muslim atas nama KTP. Betul-betul Bu? Makanya tapi orang Muslim, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu tetap istiqamah di bulan Ramadan atau keluar bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan cuma berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berada setiap bulan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tetapi kita yang sering jauh dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala belum pernah tinggalkan kita. Selalu memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika ada yang ingin hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu, tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kepada kita ya bunda kami. Tetapi kita yang jarang bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Wa qalilun min ibadiya asy-syakur." Dan sedikitlah dari hamba kami yang bersyukur kepada kami, kepada Allah. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak bermanfaat kepada kita jika kita hidup benar-benar bersama Al-Qur'anul Karim. Dan banyak juga di masyarakat Indonesia bertanya kepada imam, kepada ustaz, kepada gurunya, "Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya agak susah. Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya agak berantakan, saya bingung." Di dalam Al-Quranul Karim adalah solusi dan adalah pintu keluar dari segala macam hal tersebut atau lain-lain yang ayat mudakan. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ulah, yang hatinya akan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman dan senang dengan apa ayat bunda kami, dengan zikrullah. Tetapi kalau zikrullah di ayat ini artinya apa ayat bunda kami, supaya kita tidak jatuh salah atau salah paham. Kalau zikrullah di ayat ini artinya semua amal salih yang kita sudah belajar atau masih belajar atau akan belajar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari As-Syariatul Islamiyah. Semua amal salih termasuk di bawah kata zikrullah. Ala bi zikrillah, sesungguhnya dengan amal salih pun, salat, zikir, tasbih, istighfar, qiyamul lail, infaq, sedekah jariyah, baik-baik dengan sahabatnya, baik-baik dengan saudaranya. Semua amal salih termasuk di bawah kata zikrullah. Jika kita melakukan amal salih pun, Allah Jalla fi'ulah akan memberikan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman dan senang kepada hati kita bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita rajin ibadah, rajin mendekat Al-Quranul Karim. Karena kunci bahagia kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Dan ayah bunda kami, kita belum tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini.
Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وَمَا تَدْرِي, kita belum tahu ayah bunda kami apa yang terjadi besok. Dan kita belum tahu kapan dan di mana akan datang malaikatul maut dijemput ajal kita. Maka karena itu ayah bunda kami harus kita tetap istiqamah supaya kapan saja datang malaikatul maut dijemput ajal kita, kita sudah siap dan kita sudah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita ayah bunda kami mendengar tausiah malam hari ini tetapi kita kurang semangat atau kita masih ragu-ragu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, saya mau ingatkan ayah bunda kami ayatullah jalla fi'ulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa ayah bunda kami tidak ikut Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak support Al-Quran, tidak mendukung Al-Quran, adalah hidup yang susah, yang sulit, yang berantakan di dunia ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang ini ayah bunda kami di hari kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya apa, Bu? Tahu? Hah? Orang yang tidak baca Quran, tidak menghafal Al-Quran di hari kiamat menjadi a'ma. Jadi buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang ini ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertanya langsung kepada Allah Jalla fi'ulah, Ya Allah, mengapa saya menjadi buta ya Allah? Ketika saya masih hidup di dunia, masih bisa melihat, bebas kemana-mana ya Allah. Allah Subhanahu wa taala jawab langsung kepada orang ini, Kadzalika atatka ayatuna. Kami sudah turunkan Al-Quran Al-Karim kepadamu ketika kamu masih hidup di dunia, ketika kamu masih bebas di dunia, ketika kamu masih sibuk dengan urusan dunia, tetapi kamu lupa sama Allah, tetapi kamu lupa sama Al-Quran, tetapi kamu lupa sama amal saleh di dunia, makanya Allah juga lupa sama kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Dan ayah bunda kami hadirin semua pasti sudah mendengar atau membaca bagaimana berita hal hari kiamat. Semua orang lari-lari ayah bunda kami, semua orang takut, ya Allah selamatkan diri sendiri. Tidak ada yang doa untuk dua orang tua, tidak ada yang doa untuk anak, tidak ada yang peduli sama siapa-siapa. Semua nafsi masing-masing. Apalagi menjadi buta, wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ayah bunda kami hadirin semua di acara malam hari ini menjadi ahlul Quran, dan semoga masjid ini habis acara malam hari ini menjadi masjid ma'mur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari tim BWA Badan Waqaf Al-Quran Al-Karim datang hadir di masjid ini pertama-tama untuk silaturahim sama saudara kita, saudara muslim,
sekaligus untuk mengajak ayah bunda kami hadirin semua yang punya niat saja. Kita tidak memaksa siapapun ayah bunda kami, karena itu amal buat khusus buat ayah bunda kami yang punya niat untuk mengajak dua orang tua beserta anak menjadi ahlu surga biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana salah satu caranya ayah bunda kami? Mari wakaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Wakaf Al-Quran. Buat apa kita harus wakaf Al-Quran ayah bunda kami? Yang belum tahu, saudara kita, saudara muslim yang berada di Indonesia, setiap tahun ayah bunda kami butuh 6-7 juta Al-Quranul Karim. Ini sesuai berita Kementerian Agama di tahun 2021. Tetapi ayah bunda kami kalau sudah semangat dan sudah tertarik dengan wakaf Al-Quran, ayah bunda kami akan mendapat apa? Pertama, ayah bunda kami akan mendapat tolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa mentolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentolong orang ini dunia dan akhirat. Yang kedua, ayah bunda kami akan mendapat pahala jariyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Setiap meninggal anak Bani Adam, ayah bunda kami putus semua amal kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah artinya pahala terus menerus sampai hari kiamat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum saya menjelaskan kepada ayah bunda kami bagaimana caranya wakaf Al-Quranul Karim di malam hari ini, mari kita melihat atau menonton salah satu video ketika tim kita BWA distribusi Al-Quran di beberapa daerah di Indonesia, supaya ayah bunda kami hadirin semua mengerti dan paham uang kita nanti untuk infak wakaf Al-Quran akan sampai ke mana. Kita ingin tahu, tim kita akan sampai ke lokasi yang tepat sasaran biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya, silakan putar videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf semua, saat ini tim BWA bersama Pak Babin akan menuju desa Sungai Lisai. Kita di sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lemongan. Ikuti terus perjalanan tim BWA untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Ya, jangan ini salah satu. Hampir aja nih, kawan kita jatuh sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu hati-hatian dan tingkat resikonya juga besar ya. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 nih, dan tidak ada lagi. Kita lihat di depan dan di belakangnya sudah memprihatinkan. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang naik perahu, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan bertunjuk menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran, bawa dan distribusi Al-Quran dengan BWA biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini berjuang kita di dalam sungai saat ini. Insyaallah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala orang-orang yang berjuang itu semua termasuk
ditolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sedang perjalanan menuju desa Berunai, desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasannya rintangannya ya ini jalan yang berlubang oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang dan di mana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan asyhadu an la ilaha illallah, melakukan sunatan masal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran. Bismillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang tadi kita mengenal tauhid dari Sumatera. Saat ini kita masuk ke sesi amal soleh, yaitu wakaf Al-Quran. Itu mohon untuk tidak kemudian kita sebagai untuk tidak merekam video siapapun, foto boleh cuma untuk dokumentasi tidak merekam terima kasih. Baik ya bunda kami hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat salah satu video ketika kita bagaimana distribusi Al-Quran di berbagai daerah Indonesia. Sekarang ayah bunda kami saya akan mengajak kepada ayah bunda kami untuk berapa jumlah Al-Quran Al-Karim. Dalam jumlah Al-Quran Al-Karim yang saya ucapkan sesuai kemampuan atau sesuai dengan ayah bunda kami, nanti tunjukkan angkat tangan. Karena nanti ayah bunda kami saya akan mengajak ayah bunda kami yang berniat bahwa Al-Quran untuk maju datang. Untuk apa ayah bunda kami? Pertama, nanti ada hadiah boleh dari kita kepada ayah bunda kami. Hadiahnya adalah syahadat dan sertifikat. Ini khusus kepada ayah bunda kami yang berniat wakaf Al-Quran. Yang kedua yang utama ayah bunda kami, nanti ayah bunda kami akan mendapat doa khusus. Doa khusus seperti apa? Sesuai kebutuhan ayah bunda kami, sesuai hajatnya. Contohnya seperti apa doa Syekh Mahmud? Kita bingung atau lupa kita bingung doa seperti apa? Misalkan ayat kita yang di depan saya, Syekh Mahmud saya pilih wakaf Al-Quran, niat saya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saya dan seluruh keluarga saya. Apakah boleh? Atau misalkan dari undangan, Syekh Mahmud duduk saya sering sakit sampai saya tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud dalam sholat. Saya ingin wakaf Al-Quran agar Allah Subhanahu wa taala cepat sembuh dan angkat niatnya. Apakah boleh? Kata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Salah satu ubat sakit kita jika kita lagi sakit atau salah satu keluarga kita, marilah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya saudara, mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana cara bayar infak? Apakah boleh transfer? Boleh. Ada semua nomor rekening. Apakah boleh tunai? Boleh juga. Apakah boleh kita minta nomor rekening dan nanti ayah bunda kami bisa transfer di rumah? Sangat boleh ayah bunda kami. Yang utama jangan sampai luar sedekah jariah dan amal saleh. Karena ayah bunda kami pahala wakaf Al-Quran sangat luar biasa. Pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Berarti kita bisa wakaf Al-Quran atas nama dua orang tua, atas nama anak, atas nama keluarga, atas nama diri sendiri. Sangat boleh diinginkan Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kami langsung saja saya izinkan diri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya niat untuk wakaf Al-Quranul Karim dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, jumlahnya 50 Al-Quran senilai 7.500 rupiah. Silakan anda tangan ayat bunda kami. Bismillah. 50 Al-Quran yang berada itu bisa transfer, bisa tunai, boleh silakan ayah bunda kami. Tidak usah malu-malu, jangan ragu-ragu untuk membantu dan untuk agama Allah. Sebenarnya ayah bunda kami ketika kita wakaf Al-Quran,
bukan kita buang-buang kita, tetapi uang kita menjadi tumpangan buat kita di akhirat dari Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mulia kami, kira-kira ada 50 Al-Quran Ustaz Rahman? Masih? Boleh silakan. Timnya boleh bisa membantu Ustaz Rahman juga. Baik yang mulia kami, hadirin semua, kira-kira ada 50 Al-Quran? Baik yang mulia kami, hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ada, saya akan turun jumlah Al-Quran sesuai kemampuan yang mulia kami, sesuai kemampuan yang mulia kami, hadirin semua biidznillah Subhanahu wa Ta'ala, supaya yang mulia kami bisa mendapat pahala dan bisa wakaf, dan kita melakukan wakaf Al-Quran seperti masjid lain. Masya Allah, yang wakaf Al-Quran selalu ramai seperti kita lihat yang mulia kami. Karena tak yang mulia kami banyak orang yang sukuk Al-Quran dan sukuk Al-Quran karena orangnya sudah mengerti dan sudah paham apa artinya pahala wakaf Al-Quran Karim. Baik yang mulia kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya akan turun jumlah Al-Quran sesuai kemampuan yang mulia kami biidznillah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya niat untuk wakaf Al-Quran 10 ya, Masya Allah. Yang lain, bismillah, Masya Allah. Untuk kami yang lain, ayo silakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk membantu dan menolong agama Allah. Ayah bunda kami ketika saya ulang terus, bukan artinya memaksa ayah bunda kami ya. Itu saya siapa tahu ketika saya mengingatkan ayah bunda kami ayat Allah dan hadis Rasulullah, ada yang hatinya bergerak untuk amal saleh. Makanya ayah bunda kami jangan sampai lewat sedekah jariyah, karena saya cuma menjadi wasilah kepada hadirin semua. Yang lain ibu-ibu bisa transfer, bisa tunai 10 Al-Quran selama seumur hidup kita. Kita sekali untuk wakaf Al-Quran, kita setiap bulan kita habis puluhan juta untuk makan minuman, untuk buang uang. Betul-betul yang kali. Nah, makanya sekali untuk tolong agama Allah. Bismillah. Masih ada 10 Al-Quran. Ini sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Masih ada lagi yang bunda kami? Boleh silakan. Ini setiap orang akan wakaf 10 Al-Quran. Berarti 10 orang kali 10 jadi 100 Al-Quran. Masjid ini masjid apa? Darussalam, Masya Allah. Masjid Darussalam ini baru 100 Al-Quran dari Masjid Darussalam. Saudara kita setiap tahun butuh berapa Al-Quran? 6 juta atau sampai 7 juta Al-Quran. Berarti 100 Al-Quran itu khusus jamaah Masjid Darussalam. Kira-kira ada tambahan yang bunda kami? Boleh silakan. Kita coba lihat ini Masjid Darussalam, kita bisa kumpul berapa Al-Quran. Bismillah. Masih ada? Sebelum kita doa kepada ayah bunda kita. Baik ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah bunda kita boleh kita angkat tangan, kita aminkan. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم يا الله tolong ayah bunda kita ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa dua orang tua ayah bunda kita ya Allah. Bebaslah ya dua orang tua ayah bunda kita dari siksa neraka ya Allah. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal 'idhami lahman ba'dal maut. Ya Allah, semoga keluarga ayah bunda kita mawaddah dan sakinah dan rahmah ya Allah.
Semoga anak ayah bunda kita salih dan salihah. Semoga anak ayah bunda kita dan anak cucu menjadi min hafal al-Quranil Karim. Ya mujib as-sa'ilin, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan kita. Barakallahu fikum wa fi ahlikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabul dan terima amal kita menjadi pahala jari, pahala terus menerus sampai hari kiamat ya rabbal alamin. Insyaallah. Izin ya Bu, jazakumullah khair. Insyaallah barakallahu fikum Bu. Insyaallah. Baik, bunda kita boleh kita foto bersama? Boleh kita tunjukin sertifikatnya? 1, 2, 3, takbir. 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 Allah Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, bunda kita, jazakumullah kulla khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabul dan terima amal bunda kita menjadi pahala terus menerus sampai hari kiamat. Jazakumullah kulla khair. Boleh silakan bisa duduk lagi dan bisa dicatat namanya bersama tim kita langsung. Masya Allah. Baik, bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin semua, seperti kalian melihat cara wakaf Al-Quran, dan ternyata sangat gambar. Ayah bunda kami tinggal angkat tangan kemudian maju ke depan, dan nanti ayah bunda kami mendapat doa dan mendapat oleh-oleh dan hadiah dari tim kita biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ajakan yang terakhir untuk jemaah Masjid Darussalam, kita butuh 15 atau 20 orang yang masih berniat untuk wakaf Al-Quran karena niat ikhlas lillahi ta'ala di ajakan yang terakhir. Jumlahnya 3 Al-Quran senilai Rp500.000. Boleh silakan angkat tangan dan maju ke depan. Bismillah. 3 Al-Quran. Kira-kira ada yang bunda kami? Boleh silakan. Ada yang bunda kami? 3 Al-Quran, boleh silakan. Tidak usah malu-malu, jangan ragu-ragu. Baik ya bunda kami, mungkin di antara kita masih ada tetapi mungkin malu untuk maju ke depan, bisa hubungi tim kita langsung. Saya di akhir acara ini saya ucapkan jazakumullah kulla khair. Kita lanjut di sisi yang terakhir sama Ustaz Rahman. Kepada Ustaz Rahman, silakan beliau tafadhal masykuran ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas amanah wakaf Al-Qur'annya bersama BWA. Insyaallah Al-Qur'annya akan kami distribusikan ke seluruh wilayah terpencil yang membutuhkan Al-Qur'an di seluruh Indonesia. Dan semoga ini menjadi tabungan amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin berwakaf Al-Quran, mulai dari 1 Al-Quran yang 1, 2, 3 dan seterusnya, wakaf senilai Rp150.000. Itu sudah termasuk biaya produksi dan distribusi dan yang lainnya, insyaallah. Nanti setelah acara ini bisa bertemu dengan tim kami, ya ada di atas dulu, Bapak Ibu bisa datang untuk mencatat nomor rekening dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sesi terakhir ini mohon izin kami ingin menyampaikan pesan pribadi dari Syekh Mahmud Abdul terkait kondisi perang di Gaza Palestina. Ya, Bapak Ibu, Syekh Mahmud ini 15 bersaudara dari Gaza Palestina. Dan saat ini kondisinya tinggal di pengungsian. Keluarga besar beliau dari pengungsian berpindah-pindah sudah lebih dari 10 kali menghindari serangan bombardir
Zionis Lakatullah alaihi. Jadi tempat tinggal beliau dan keluarga besar itu di Gaza Utara, daerah yang paling parah terkena bombardir. Dan saat ini sudah mengungsi sampai ke wilayah perbatasan Gaza Tengah. Beliau sudah berkeluarga, anak satu laki-laki namanya Muhammad, umur 2 tahun. Ya, sampai dengan hari ini Syekh Mahmud sudah 1 tahun 3 bulan lebih tidak bisa bertemu anak istri beliau karena tidak bisa masuk ke Gaza dan belum bisa menjemput anak istrinya ke Indonesia. Jadi luar biasa ya, di tengah masalah yang dihadapi, Syekh Mahmud tetap istiqomah bersama kita berdakwah di Indonesia. Kami ingin sampaikan kondisinya mungkin terkait Palestina, Bapak Ibu, yang sudah tidak terlalu banyak sudah tidak terlalu banyak cerita, namun sedikit bahwa kondisi di sana sangat sulit sekali. Bantuan-bantuan itu sangat sedikit atau bahkan belum ada yang masuk ke wilayah Gaza Utara. Jadi bahan-bahan makanan itu sangat sulit, kalaupun ada sangat mahal. Bayangkan 1 butir telur seharga Rp100.000, 1 butir telur, 1 ekor ayam seharga senilai Rp1 juta. Jadi sangat mahal di sana, itu pun kalau ada. Jadi itu gambaran kecil kondisi yang ujian yang Syekh Mahmud hadapi. Dan oleh karena itu di sesi terakhir ini di pengajian kita ya, kami ya kembali ingin mengajak ibu-ibu Pak yang dirahmati Allah. Mungkin ada di antara ibu Pak yang ingin menyalurkan zakat malnya atau apapun, nazar atau infak sedekah ya, untuk membantu saudara kita muslim di Gaza Palestina, khususnya keluarga besar Syekh Mahmud yang saat ini rumah juga sudah rata dan tidak ada tempat tinggal lagi. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu nanti bisa bertemu dengan kami ya, untuk kami berikan nomor rekening Syekh Mahmud langsung. Jadi ini tidak melalui BWA, ini bantuan langsung ke pribadi beliau ya. Tentunya ini bentuk solidaritas dan empati kita sebagai sesama muslim. Yang pertama. Yang kedua, mohon izin kami akan mengirimkan kotak infak ya, yang menggunakan sorban ya. Ini adalah yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ya masih ingin memberikan infak terbaiknya yang dibawa pada malam hari ini ya, tanpa terkecuali silakan disiapkan dulu ya, tim akan mengirimkan. Kita berdoa bersama semoga yang seluruh yang hadir pada pengajian malam hari ini tanpa kecuali mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala penuntut ilmu, pahala jariah dari berwakaf Al-Qur'an, dan juga pahala mujahid dengan apa yang diberikan yang terbaik ya untuk saudara kita di Gaza Palestina, khususnya keluarga besar Syekh Mahmud yang saat ini sedang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan pujian peperangan. Baik, silakan. Ini tadi juga sudah disebarkan amplop. Itu tujuannya kalau amplop Bapak Ibu itu yang diingatkan untuk wakaf Quran ya Bu ya. Kalau Ibu dari rumah sudah niat untuk wakaf Quran bisa masukkan ke amplop. Kemudian kalau yang untuk keluarga Syekh Mahmud bisa tidak menggunakan amplop. Jadi supaya tidak tertukar seperti ini. Silakan diniatkan sesuai dengan niat masing-masing. Cukup sekian dari kami. Ya, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Bapak-bapak yang sekalian. Amin. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Oh ya, baik, dengan berakhirnya sesi terakhir ini maka berakhir pula acara pengajian sahabat dakwah bersama BWA ya. Semoga langkah hati kita tetap di sini, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Kita tetap sama untuk dengan membaca lafaz doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai di bawah dari awal hingga akhir sudah selesai dilaksanakan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dan doa kita turun majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum tutup informasi maaf ya. Jadi Bapak Ibu yang berwakaf pihak transfer itu bukti transfernya dipotongkan ya atau disusulkan dikirim ke nomor WA yang ada di depan brosur atas nama Kaisan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ke depan tadi, dimohon mengunjungi petugas kami yang ada di gerai. Insya Allah kami standby di sini sampai jam 10 hanya hari ini saja. Silakan yang ingin berwakaf apabila berapapun atau tadi yang sudah bernazar, boleh silakan mengunjungi ke petugas kami yang ada di gerai. Barakallahu li wa lakum billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.